Oke, bersama saya Sopandi dari Ratakan. Di video kali ini saya akan mendemokan kepada Anda bagaimana caranya untuk launch atau rilis produk di Ratakan. Yang pertama, pastikan teman-teman sudah login ke member area Ratakan, kemudian masuk ke menu dashboard. Nah, di sini teman-teman langsung diarahkan ke tab produk ya. Di sini ada beberapa tab, ada job order masuk, pembelian, afiliasi, dan log aktivitas. Nah, kalau teman-teman login kemudian masuk ke menu dashboard, nanti otomatis masuk ke tab produk. Nah, untuk menambahkan produk baru, teman-teman tinggal klik tombol buat produk baru. Nah, kemudian di sini ada 3 pilihan produk, ada event, digital product, dan services. Di kesempatan kali ini saya akan mendemokan bagaimana caranya untuk launch produk digital. Jadi di tipe produk ini kita pilih digital product. Nah, kemudian silakan di bagian nama produk isi dengan nama produk teman-teman. Nah, di sini saya contohkan nama produknya adalah panduan bikin aplikasi Android tanpa coding. Oke, kemudian klik tombol simpan. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman edit produk yang di sini berisi banyak tab ya. Ada tab atau section landing page, kemudian tujuan produk, akses produk, foto produk, sampai dengan pesan sambutan dan preview. Oke, langsung saja kita akan setting di bagian tab atau section landing page. Nah, di section landing page ini teman-teman bisa mengisi detail informasi dari produk teman-teman, seperti nama produk, kemudian kategori produk, topik produk, deskripsi, harga, sampai dengan foto atau gambar produk teman-teman. Oke, kita coba isi ya. Di bagian nama produk sudah kita isi di bagian awal tadi. Kemudian di bagian subjudul ini silakan diisi dengan subjudul dari produk teman-teman. Nah, misalkan di sini sudah saya buatkan ya. Misalkan di sini saya isi dengan cara termudah bikin aplikasi Android. Oh ya, sebaiknya teman-teman sebelum rilis produk itu sudah menyiapkan materi ya, materi dari produk teman-teman seperti nama produk, kemudian deskripsi, fitur-fitur produk, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini ya. Pakai notepad aja. Oke. Kita lanjutkan. Kemudian di bagian kategori kita pilih dengan kategori dari produk kita. Nah, misalkan kalau teman-teman produknya dalam bentuk ebook, bisa dipilih ebook. Kemudian kalau misalkan bentuknya adalah plugin, bisa dipilih plugin. Nah, di sini produk saya contohkan bentuknya itu dalam bentuk ebook, jadi saya pilih ebook. Kemudian di bagian topik, di sini ada banyak topik ya, ada perangkat lunak, bisnis, pendidikan, hobi, kesehatan, sampai dengan jasa. Nah, di sini saya pilih teknologi. Kemudian di bagian deskripsi silakan diisi dengan deskripsi atau informasi detail dari produk teman-teman. Silakan diisi di bagian sini. Misalkan produknya apa, kemudian fitur-fiturnya apa, keunggulannya apa saja, dan sebagainya. Oke, saya sudah menyiapkan, tinggal saya copy, kemudian saya paste di sini. Oke, sudah. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengatur tampilannya atau display dari deskripsi produknya. Misalkan bisa kita tebalkan, kemudian bisa kita kasih garis bawah. Kemudian kalau misalkan ini hurufnya terlalu kecil, teman-teman bisa besarkan, misalkan ukurannya 14. Nah, seperti ini. Oke, silakan bisa teman-teman customize sendiri. Oke, kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya. Di sini teman-teman bisa mengisi tag ya. Misalkan di sini tagnya Android, kemudian tanpa coding, Play Store, dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman bisa mengisi maksimal 10 tag ya. Di sini saya contohkan 3 tag saja. Oke, kemudian di bawahnya
kita masuk ke bagian tipe penjualan. Nah, di bagian tipe penjualan ini ada 3 pilihan, yaitu normal sale, kemudian dim sale time, dim sale quantity. Nah, apa perbedaannya dari ketiga ini? Kalau normal sale ini adalah harga normal, jadi harganya itu stabil, mulai dari awal sampai kapanpun itu produknya itu harganya tetap. Nah, kalau dim sale time ini teman-teman bisa menyeting atau bisa mengatur harga produknya itu nanti akan berubah ya, akan naik misalkan berdasarkan tanggal tertentu. Nah, kalau dim sale by quantity, harganya itu nanti bisa naik berdasarkan jumlah penjualan. Nah, di sini saya contohkan yang normal sale. Oke, kemudian di bagian subscription, nah di sini teman-teman juga bisa mengatur produk teman-teman itu sekali bayar, langganan per bulan, langganan per 3 bulan, per tahun dan sebagainya. Silakan dipilih di bagian ini. Di sini saya pilih one time payment, yang artinya adalah sekali bayar. Kemudian di bagian refundable, di sini artinya adalah produk teman-teman itu bisa direfund ya. Nah, untuk saat ini itu semua produk yang launch diratakan itu memiliki garansi ya, atau bisa direfund dalam waktu 7 hari setelah pembelian. Oke, kemudian kita setting di bagian harga. Di sini teman-teman bisa mengatur harganya ya. Misalkan 299.000. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menambahkan harga coret ya. Jadi seolah-olah harga produk kita atau produk kita itu didiskon menggunakan gimmick price yang ini. Nah, untuk mengaturnya teman-teman bisa menambahkan harga gimmick price yang lebih besar dari harga normal atau harga standar. Di sini misalkan harganya 399. Oke, nanti tampilannya adalah harga yang gimmick price ini akan dicoret. Oke, kemudian masuk ke bagian persetujuan affiliate. Untuk saat ini persetujuannya itu otomatis, jadi teman-teman tidak perlu mengatur di bagian ini ya. Nah, yang perlu teman-teman atur adalah di bagian komisi afiliasi, di bagian besaran komisi affiliate ya. Di sini saya setting 30%. Oh ya, di sini teman-teman bisa mengatur berdasarkan persentase dan juga nominal. Nah, kalau nominal itu berarti nominalnya berapa, misalkan 50.000 atau 100.000 dan sebagainya. Oke, saya contohkan berdasarkan persentase, besarnya adalah 30%. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian cover image. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan gambar produk teman-teman. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah rasio dari gambar yang teman-teman upload itu harus 6:4 sesuai dengan persyaratan yang tertulis di sini. Kalau misalkan ukurannya tidak sesuai dengan persyaratan, maka gambar tersebut tidak akan bisa teman-teman upload. Oke, saya contohkan untuk mengupload gambar atau cover dari produk yang kita rilis. Kita klik browse, kemudian kita pilih gambarnya, kemudian kita upload. Oke, sudah berhasil. Kemudian di bawahnya ada URL video. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan video promosi atau misalkan video sales letter dari produk teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan URL ya. URL dari video teman-teman. Nah, saya contohkan misalkan ini ya. Nanti tinggal disesuaikan saja dengan video milik teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman juga bisa menambahkan Facebook Pixel ya, bisa menambahkan kode Facebook Pixel di bagian Facebook Pixel ID. Bisa juga menambahkan kode Google Analytics di bagian Google Analytics Key. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen men-tracking pengunjung, teman-teman bisa menambahkan kode Facebook Pixel atau Google Analytics di bagian sini.
Oke, ini sifatnya opsional ya, jadi teman-teman tidak harus mengisi bagian Facebook Pixel ID maupun Google Analytics. Oke, pengaturan di section atau tab landing page sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke pengaturan tujuan produk. Silakan diklik di bagian tujuan produk. Nah, di bagian ini ada 3 hal yang perlu teman-teman isi. Yang pertama adalah apa pengetahuan dan alat yang dibutuhkan. Nah, ini berisi apa saja sih yang diperlukan oleh pembeli ketika membeli atau menggunakan produk kita. Nah, silakan diisi di sini. Kemudian yang kedua, siapa sih target market dari produk kita? Nah, teman-teman bisa isi di bagian siapa yang harus membeli produk ini. Kemudian yang ketiga, teman-teman juga perlu mengisi pada bagian apa sih yang akan pembeli dapatkan ketika membeli produk teman-teman. Apa yang akan bisa dilakukan oleh pembeli ya. Apa yang akan dihasilkan oleh pembeli ketika menggunakan produk teman-teman. Oke, kita coba mengisi di bagian yang pertama, yaitu apa pengetahuan dan alat yang dibutuhkan. Nah, misalkan di sini komputer atau laptop. Kemudian klik simpan jawaban. Kemudian ada lagi misalkan syaratnya adalah harus punya koneksi internet. Dan lain sebagainya. Ini saya contohkan 2 saja ya. Oke, kemudian di bagian kedua, siapa sih target market dari produk kita? Nah, teman-teman bisa isikan di bagian ini. Siapa yang membeli produk ini? Nah, misalkan di sini karena produknya panduan bikin aplikasi Android, di sini saya isi misalkan siswa SMK IT. Simpan jawaban, kemudian guru SMK IT. Satu lagi misalkan dosen IT. Oke, sudah kita tambahkan 3. Kemudian kita tambahkan juga di bagian apa yang akan dicapai oleh pembeli setelah membeli produk kita. Nah, di sini saya contohkan bisa membuat aplikasi Android tanpa harus coding. Oke, bisa membuat aplikasi Android tanpa harus coding. Oke, teman-teman bisa menambahkan lagi ya, misalkan pengen menambahkan 1 atau 2. Oke, di bagian tujuan produk sudah kita isi. Selanjutnya kita akan mengisi bagian akses produk. Silakan masuk ke tab akses produk di sini. Nanti teman-teman akan diarahkan ke bagian akses produk. Oke, nah di sini teman-teman bisa menambahkan beberapa konten akses produk ya. Nah, konten-konten tersebut nanti akan dibagi ke dalam beberapa sesi ya. Nah, tiap sesi nanti bisa ditambahkan lagi menjadi beberapa konten akses download. Nah, misalkan di sini saya contohkan akan membuat 2 sesi dengan judul produk utama dan bonus-bonus. Nah, di situ ada 2 sesi ya, produk utama dan bonus-bonus. Oke, langsung saja saya contohkan produk utama. Klik buat judul sesi. Nah, di sini sudah kita tambahkan 1 sesi akses produk, yaitu produk utama. Kemudian kita tambahkan lagi 1 sesi untuk akses download bonus-bonus dari produk kita. Bonus-bonus. Oke, sudah kita buat 2 judul sesi akses produk. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menambahkan akses download di masing-masing sesi ini. Nah, produk utama berarti kita berikan akses download produk utama. Bonus-bonus berarti nanti kita tambahkan akses download untuk bonus-bonus yang kita berikan. Oke, untuk menambahkan konten akses produk, teman-teman bisa klik di bagian sini. Ya, di bagian
anak panah yang ke atas ini, di expand, kita klik. Nah, nanti akan muncul form untuk menambahkan konten akses produk. Nah, di tipe konten teman-teman bisa menambahkan, bisa memilih salah satu dari 3 tipe konten yang tersedia. Nah, di sini ada deskripsi atau informasi, kemudian video, dan file download. Nah, kalau deskripsi itu teman-teman bisa menambahkan deskripsi ya, berupa tulisan, berupa informasi, berupa instruksi untuk mengakses produk teman-teman. Nah, kemudian kalau memilih video berarti teman-teman harus mengupload video tersebut. Nah, kalau pilih file download, teman-teman juga harus mengupload file download tersebut, misalkan gambar, misalkan lagi file PDF dan sebagainya. Oke, di sini saya contohkan untuk menambahkan tipe konten berupa deskripsi atau informasi. Oke, selanjutnya di judul konten teman-teman bisa isi misalkan materi 1. Kemudian di bagian keterangan kontennya misalkan materi 1, silakan download di sini. Materi 1 download di sini. Oke, kemudian di bagian tulisan download di sini kita bisa menambahkan link menuju akses download produknya. Nah, caranya adalah kita blok tulisannya, misalkan download di sini kita blok, kemudian kita klik atau kita klik Ctrl K di keyboard ya, atau di laptop teman-teman, Ctrl K, nanti otomatis muncul jendela untuk menambahkan link. Nah, di bagian to what URL should this link go, silakan teman-teman tambahkan link downloadnya, misalkan link download dari Google Drive, dari Mediafire, dan yang lainnya. Oke, ini sekedar contoh saja, misalkan ratakan.com. Oke, nanti sesuaikan dengan akses download teman-teman ya. Oke, kemudian klik insert link. Nah, di sini linknya sudah muncul. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengcustomize tampilannya, misalkan ditebalkan atau digarisbawahi dan lain sebagainya. Oke, kalau sudah kita tambahkan link downloadnya, tinggal kita klik simpan konten. Nah, akses downloadnya sudah kita tambahkan. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen menambahkan akses download baru atau konten download baru, caranya sama seperti tadi ya. Jadi tinggal klik di bagian expand di sini. Nah, kemudian di bagian form ini silakan diisi dengan akses download yang baru. Oke, gitu caranya. Kemudian kita coba isi konten download di bagian bonus-bonus ya. Kita tambahkan akses untuk download bonus. Caranya sama, di bagian bonus-bonus, kemudian kita klik expand, kemudian kita tambahkan akses download yang baru. Di sini saya pilih sama ya, deskripsi atau informasi, kemudian judul kontennya misalkan bonus 1, dan di keterangan kontennya bonus 1 download di sini. Oke, kemudian kita blok, kita Ctrl K, kita tambahkan link. Silahkan di sini tambahkan link akses downloadnya ya. Ini hanya sekedar contoh, misalkan ratakan.com. Oke, kemudian kita klik insert link. Misalkan hurufnya kurang besar, tinggal dibesarkan di sini. Misalkan ukuran 14. Oke, kemudian klik simpan konten. Oke, akses produk sudah kita tambahkan. Silakan nanti disesuaikan dengan akses produk teman-teman. Kalau misalkan produk utamanya lebih dari 1 link downloadnya, silakan ditambahkan. Bonus-bonusnya juga sama, silakan ditambahkan sesuai dengan produk teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tab baru, yaitu di tab foto produk. Nah, di tab foto produk ini teman-teman bisa menambahkan foto atau banner produk teman-teman. Nah, syaratnya sama ya, teman-teman harus
membuat gambar dengan rasio 6:4. Oke, langsung saja saya contohkan. Misalkan nambah ini, upload. Kita coba tambahkan lagi. Oke. Nah, di bagian foto produk ini teman-teman hanya bisa mengupload maksimal 3 gambar. Jadi pastikan membuat gambar yang memang benar-benar menarik bagi calon pembeli. Oke, selanjutnya kita masuk ke tab baru, ke tab atau section baru di video promosi. Nah, di bagian video promosi ini teman-teman bisa menambahkan link video promosi produk teman-teman. Nah, videonya bisa teman-teman upload di YouTube, kemudian di copy linknya dan disalin di sini. Misalkan seperti ini, kita copy, kemudian kita paste di sini. Simpan video URL. Oke, sudah kita tambahkan videonya. Selanjutnya kita menuju ke tab FAQ. Nah, tab FAQ ini fungsinya untuk menambahkan pertanyaan dan juga jawaban yang mungkin akan sering ditanyakan ke calon buyer teman-teman terkait dengan produk yang teman-teman jual. Oke, contohnya di sini saya sudah menyiapkan. Misalkan ini produknya tentang apa, fitur-fiturnya apa saja dan lain sebagainya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan, tinggal saya copy saja. Kita tambahkan lagi. Misalkan format panduannya. Format panduannya apa? Dan klik simpan FAQ. Kita tambahkan satu lagi. Oke, sudah kita tambahkan 3 FAQ. Nanti silakan bisa teman-teman tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya kita masuk ke tab baru, tab informasi produk. Nah, tab informasi produk ini fungsinya adalah untuk menambahkan informasi tambahan atau atribut tambahan terkait dengan produk teman-teman. Misalkan ukuran filenya berapa, format filenya apa, kemudian ada grup supportnya atau enggak, dan sebagainya. Oke, saya contohkan misalkan format ebook. Formatnya adalah PDF. Simpan metadata. Kemudian kita tambahkan lagi misalkan ukuran file. Misalkan ukuran filenya 11 MB dan lain sebagainya. Oke, saya contohkan untuk menambahkan 2 informasi produk. Oke, selanjutnya kita ke tab pesan sambutan. Nah, pesan sambutan ini sifatnya opsional ya, jadi teman-teman boleh menambahkan, boleh enggak. Nah, di sini sudah tertera penjelasannya. Jadi pesan sambutan ini akan dikirim secara otomatis ke pembeli setelah pembeli itu menyelesaikan pembayaran produk teman-teman. Jadi setelah bayar, pembayaran dikonfirmasi sukses, nanti pembeli akan otomatis mendapatkan email yang konten emailnya bisa teman-teman atur di bagian sini. Misalkan, terima kasih sudah membeli ebook panduan membuat aplikasi Android tanpa coding. Silakan akses produknya di member area. Oke, contoh simpelnya seperti ini. Misalkan teman-teman punya grup support, juga bisa menambahkan link grup supportnya di sini. Oke, selanjutnya kita klik simpan. Oke, sudah tersimpan. Nah, pengaturan dari produk kita sudah selesai.
Ya, kita sudah atur semuanya mulai dari landing page, kemudian tujuan produk, akses produk, FAQ, sampai dengan informasi produk, sampai dengan pesan sambutan ya. Nah, langkah berikutnya adalah teman-teman bisa melihat atau bisa melihat tampilan dari produknya ya. Sebelum dirilis, teman-teman bisa melihat tampilan dari produk yang akan teman-teman rilis. Nah, caranya adalah klik preview. Nah, kurang lebih tampilannya nanti akan seperti ini. Display produknya akan seperti ini. Sini ada foto produknya, ada harganya, kemudian di sini ada informasi produknya, ada format e-booknya, ukuran filenya, kemudian ada keterangan produk dan lain sebagainya. Kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Oke, kalau dirasa tampilannya sudah cocok, sudah sesuai, tinggal teman-teman launch atau rilis di Ratakan. Caranya sangat mudah, tinggal klik persetujuannya di sini. Saya setuju syarat dan ketentuan ratakan.com. Kemudian klik ajukan untuk review. Di jendela konfirmasi klik lanjut. Oke, tunggu sebentar sampai proses launch selesai. Oke, sudah selesai. Sekarang kita cek apakah produk yang baru saja kita rilis sudah tampil di halaman depan Ratakan. Oke, kita cek ya, di sini belum ada, di bagian digital produk belum tampil. Coba kita refresh ya. Oke, produknya sudah tampil. Panduan bikin aplikasi Android tanpa coding. Oke, mungkin itu saja tutorial bagaimana caranya untuk launch produk di Ratakan.